Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Lakare. Saya merupakan mahasiswa dari program studi geografi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang perencanaan dan pengembangan wilayah. Nah, langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Jadi topik yang akan dibahas yaitu tentang peran geografi dan keterampilan perencanaan. Jadi pada materi ini saya akan membahas tentang peran geografi dan keterampilan perencanaan. Jadi pada slide ini akan menjelaskan tentang peran ilmu geografi dalam pembangunan wilayah. Nah, di sini terdapat menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan spasial. Yang kedua, data informasi geografis. Yang ketiga, perencanaan berbasis lingkungan. Nah, pendekatan spasial adalah ilmu geografi yang memberikan kerangka berpikir yang bebas ruang dan lokasi, membantu memahami hubungan antara wilayah serta pola pemanfaatan sumber daya. Data dan informasi geografis, yaitu penggunaan sistem informasi geografis atau yang biasa disebut SIG, memudahkan analisis spasial yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Berikut perencanaan berbasis lingkungan. Nah, di sini geografi membantu mengidentifikasi kelestarian lingkungan dan risiko bencana yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan wilayah. Next, slide berikutnya yaitu memahami karakteristik wilayah. Yang pertama, faktor fisik, yaitu meliputi iklim, topografi, air, dan sumber daya alam yang memengaruhi jenis dan intensitas pembangunan wilayah. Yang kedua, faktor sosial ekonomi, mencakup demografi, ekonomi lokal, budaya, serta pola migrasi yang memerlukan perhatian dalam perencanaan wilayah. Nah, yang ketiga, faktor politik dan kebijakan. Di sini keputusan pemerintah dan aturan perundang-undangan memengaruhi arah dan cakupan pengembangan wilayah. Next, faktor-faktor geografis yang memengaruhi pembangunan. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, topografi. Yang ketiga, sumber daya alam. Dan yang keempat, iklim. Next, keterampilan dalam perencanaan wilayah. Yang pertama, analisis data. Di sini mengolah data geografi dan demografi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh wilayah. Yang kedua, pemetaan digital. Di sini menggunakan SIG untuk visualisasi rencana dan prediksi dampak pembangunan. Yang ketiga, penilaian lingkungan. Nah, di sini memperhitungkan keberlanjutan dan dampak ekologis yang mungkin timbul dari pembangunan. Next, penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah, yang pertama, inventarisasi data. Di sini mengumpulkan data fisik, sosial, dan ekonomi wilayah untuk dasar perencanaan. Nah, yang kedua, analisis potensi. Di sini menilai kemungkinan pemanfaatan lahan sesuai karakteristik dan kebutuhan. Nah, yang ketiga, penetapan zonasi. Nah, di sini membagi wilayah ke dalam fungsi-fungsi tertentu untuk penggunaan lahan yang optimal. Nah, yang keempat, perumusan kebijakan. Di sini membuat aturan yang mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Next, implementasi dan evaluasi rencana pembangunan wilayah. Nah, di sini ada pelaksanaan proyek, yang kedua ada monitoring dan pengawasan, dan yang terakhir ada evaluasi dampak. Nah, pelaksanaan proyek adalah melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan yang telah disusun. Nah, yang kedua, monitoring dan pengawasan.
Monitoring dan pengawasan adalah melakukan pengawasan agar kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan yang telah disusun. Yang kedua, monitoring dan pengawasan. Nah, di sini melakukan pengawasan agar kegiatan pembangunan berjalan sesuai target dan standar. Nah, yang ketiga, evaluasi dampak. Di sini mengevaluasi hasil dan dampak pembangunan untuk pembelajaran dan perbaikan rencana di masa depan. Next, studi kasus perencanaan wilayah berkelanjutan. Yang pertama, contohnya di kota. Sebuah kota yang berhasil mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam tata ruang, memadukan era hijau, transportasi publik, dan pengelolaan air. Strategi utamanya yaitu yang pertama konservasi sumber daya alam, yang kedua pengembangan kawasan ramah lingkungan, yang ketiga penurunan emisi karbon, yang keempat partisipasi masyarakat aktif. Hasilnya yaitu agar kota ini mengalami peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi penggunaan lahan yang lebih baik. Next, berikutnya tantangan dan peluang dalam perencanaan wilayah di Indonesia. Tantangannya yaitu yang pertama, keterbatasan data dan sumber daya. Yang kedua, perubahan iklim dan bencana alam. Yang ketiga, urbanisasi cepat yang tidak terkontrol. Nah, yang keempat, koordinasi lintas sektor yang rumit. Nah, berikut peluang. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dan SIG. Nah, yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, yang keempat, partisipasi komunitas dan pemerintah daerah. Manusia. Yang ketiga, kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, yang keempat, partisipasi komunitas dan pemerintah daerah. Jadi kesimpulannya yaitu geografi dan keterampilan geografis adalah tulang punggung pengembangan wilayah. Dengan perspektif spasialnya, geografi memungkinkan kita memahami bagaimana berbagai elemen tersebar dan berinteraksi di suatu daerah. Nah, keterampilan analisis seperti membaca peta, SIG, olah data. Nah, itu krusial untuk pengambilan keputusan tepat. Ini semua mendukung perencanaan berkelanjutan untuk memastikan pengembangan yang bertanggung jawab. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.